Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar lagi ya tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah, bersatu kita teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya pengembangan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu ya. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan, pemerintahan dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecah masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi dibuatnya pinjaman nasional atau suatu program pinjam nasional. Ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, diadakannya konferensi ekonomi yang dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Yang ketiga, pembentukan Badan Rancangan Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Aka Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi di jangka waktu 2-3 tahun. Yang keempat, dibuatnya rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Badan Makanan I.J. Kasimo. Program ini merupakan rencana produksi 3 tahun 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanami bibit unggul. Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit dan transmigrasi. Yang kelima, dibentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi, yaitu organisasi yang dipimpin BR Motif. Ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PET juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Itu tadi ya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sekarang kita dari bacaan tadi kita mau simpulkan ya. Yang pertama, bahwa pinjaman nasional dilakukan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman dengan 40 jangka waktu pengembalian. Konferensi ekonomi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Pembentukan Badan Rancangan Ekonomi merupakan inisiatif Menteri Dr. Aka Gani. Rancangan Kasimo merupakan rencana produksi 3 tahun. Persatuan Tenaga Ekonomi yang dipimpin oleh BR Motif. Itu adalah upaya-upaya ya yang dilakukan oleh Indonesia dan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat ya pada awal masa kemerdekaan. Baik, sekarang kita mau melakukan evaluasi ya. Ada beberapa soal. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang kalimat efektif? Tuliskan ciri-ciri kalimat efektif.
Kalimat efektif yaitu kalimat yang mampu mengungkapkan suatu gagasan secara utuh tanpa pemborosan kata. Ciri-cirinya yaitu terdiri dari struktur penting kalimat seperti tidaknya subjek dan predikat. 2. Pemilihan kata yang tepat sehingga maknanya jelas dan tidak boros kata. 3. Menggunakan ejaan yang benar seperti kata baku dan tanda baca. 2. Tuliskan 5 contoh kalimat efektif menggunakan kosakata baku. Ya, kita buat kalimat ya. Yang pertama, walaupun lelah, Randi tetap bekerja. Kedua, bapak tua itu sangat kurus. Pak relawan membagikan masker kepada masyarakat. Benny pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola. Anak itu sangat gemuk. Nah, kalimat ini ya sudah efektif ya karena mengandung subjek dan predikat dan tidak pemborosan kata. Dan penting juga tidak tidak baku ya, ada yang baku semua kata-katanya, tidak ada kata yang tidak baku. Oke, nomor 3, apakah kaitan antara ciri khusus makhluk hidup dengan karakteristik habitatnya? Jelaskan. Habitat yaitu tempat tinggal suatu makhluk hidup. Setiap habitat memiliki kondisi yang berbeda baik struktur alam, sumber makanan maupun ancaman. Dengan ciri khusus, makhluk hidup mampu menyesuaikan dan mempertahankan dirinya di habitat tersebut. Oke, nomor 4. Tuliskan 4 contoh cara makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya. Baiklah, yang pertama kaktus yang merubah daunnya menjadi duri untuk mencegah penguapan di habitat yang panas. Punuk unta yang mampu menyimpan lemak sebagai cadangan air, dan bunglon yang mampu berubah warna untuk menghindari ancaman. Kelelawar yang dapat mengeluarkan ultrasonik untuk mendeteksi keadaan sekitarnya ketika gelap, dan masih banyak lagi yang lain ya. 5. Jelaskan makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi bukti bahwa Indonesia terbebas dari penjajah dan diakui oleh negara lain. Selain itu, proklamasi menjadi momen awal bagi Indonesia untuk mencapai cita-citanya. 6. Jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan rakyat NKRI. Persatuan dan kesatuan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat serta menciptakan suasana yang aman, sehingga bangsa Indonesia dapat lebih fokus memperbaiki kekurangan demi mencapai kesejahteraan rakyat NKRI yang dicita-citakan. Itu saja pembahasan kita hari ini. Selamat belajar. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.